Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua tetap semangat dan selalu tetap sehat meskipun kita belajar dari rumah nih. Oke, kira-kira adik-adik tahu nggak kita akan ngebahas apa? But wait, sebelumnya perkenalkan nama kakak Salman. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai tayamum. Apa sih yang dimaksud dengan tayamum? Mungkin adik-adik sebagian udah pada tahu nih, udah gak asing lagi dengan yang namanya tayamum. Oke, jadi hari ini kita akan menjelaskan atau kita akan belajar mengenai tayamum 3 bagian. Yang pertama itu ada definisi tayamum, yang kedua itu sebab tayamum, dan yang ketiga itu syarat tayamum. Oke, untuk adik-adik semua saksikan sampai habis video ini. Cuman hari ini kakak akan mengingatkan kalian semua tetap di rumah saja. Jangan lupa 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan kira-kira apa yang satu lagi? Menjaga jarak. Oke, stay tune. Jadi yang pertama itu mengenai definisi tayamum atau pengertian dari tayamum itu sendiri. Nah, pengertiannya itu secara garis besarnya tayamum adalah salah satu cara dalam bersuci dari hadas kecil atau besar dengan menggunakan debu atau tanah. Nah, tayamum sebagai pengganti berwudu hanya dapat dilakukan dalam keadaan kondisi tertentu saja. Tentunya kondisi yang memang betul-betul tidak memungkinkan untuk berwudu. Contohnya misalkan tidak ada air dimanapun, ketika kita misalkan sudah mencari kemanapun tidak ada air, maka kita harus melakukan atau bersuci dengan cara tayamum. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai sebab-sebab dari tayamum itu sendiri gitu. Kenapa kita harus tayamum? Nah, yang pertama yaitu tidak ada air walaupun sudah dicari kemana-mana, atau ada air tapi sangat jauh gitu sehingga memakan waktu sholat itu sendiri gitu. Sebab yang kedua yaitu karena sakit. Akan tetapi sakit di sini itu bukan atau tidak semua sakit yang diperbolehkan tayamum. Sakit di sini itu sakit yang apabila terkena air wudhu maka sakitnya akan semakin parah atau bahkan mengancam jiwanya gitu. Sebab yang ketiga yaitu safar atau dalam perjalanan jauh gitu. Yaitu berpergian yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan air wudhu atau sedang berada di tengah perjalanan. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai definisi dan sebab-sebab tayamum. Selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat-syarat dari tayamum atau syarat-syarat ketika kita ingin atau akan melakukan tayamum. Nah, yang pertama itu menggunakan debu atau tanah yang kering dan suci. Yang kedua, bukan debu atau tanah mustakmal. Apa sih itu tanah mustakmal? Jadi tanah mustakmal itu adalah tanah yang bekas dipakai atau yang bekas digunakan. Selanjutnya syarat yang ketiga yaitu tanah atau debunya tidak tercampur tepung atau benda-benda lainnya. Yang keempat, kita memiliki atau harus memiliki maksud untuk bertayamum, tidak untuk bermain-main. Yang kelima, mengusap muka dan kedua tangan. Yang keenam, menghilangkan najis terlebih dahulu apabila di bagian tubuhnya terdapat najis. Yang ketujuh, mengetahui arah kiblat, karena kita dalam bertayamum harus menghadap kiblat. Yang kedelapan, sudah memasuki waktu sholat. Jadi kita melakukan tayamum itu ketika sudah azan. Selanjutnya yang kesembilan itu adalah satu kali tayamum untuk satu kali sholat. Jadi ketika misalkan emang benar-benar kita tidak ada air, untuk next sholatnya, sholat selanjutnya kita harus bertayamum kembali. Nah, jadi bagaimana nih adik-adik setelah kita membahas mengenai materi tayamum? Tadi kita telah membahas mengenai pengertian tayamum, terus kita membahas sebab tayamum, dan kita membahas syarat tayamum. Semoga adik-adik dapat memahami penjelasan kali ini. Tetap sehat dan tetap di rumah, tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M. Jangan lupa menggunakan masker, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun, dan jangan lupa untuk selalu menjaga jarak.
Saya Kak Salman, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.